jajan. Ternyata aku nggak sadar. Ini keluar uangnya. Ini sebesar 500.000 uangnya itu pecahan 50 ya. Jadi langsung aja kita alokasi 1, 2, 3. Ini udah jadi pecahan ya teman-teman. Sulap kan? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku, Lava Studio. Bagaimana nih kabar teman-teman semua di masa pandemi ini? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Mungkin banyak dari kita mengalami penurunan secara finansial ya pastinya. Aku juga merasakan itu kok, bukan kalian aja. Uang jajanku banyak sekali berkurang karena orang tuaku juga merasakan dampaknya. Ya, demi keberlangsungan hidup, maka diberlakukannya lah pemotongan uang jajan. Nah, jadi dari situasi ini, semua menuntut kita untuk tetap menyisihkan uang untuk hal darurat ya. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Nah, jadi kali ini aku akan berbagi pengalaman aku dalam mengelola uang mingguan anak kos. Mungkin bisa diterapkan juga dalam keuangan rumah tangga. Namun pastinya komponen list dan pengeluaran tentunya berbeda dengan anak kos ya. Jadi yang pertama-tama itu adalah pemasukan aku sebesar 500.000 per minggu. Nah, setelah aku mendapatkan uang tersebut, aku mulai membiasakan diri pada saat aku menerima uang itu, selalu aku usahakan untuk saving sebesar 10% dari yang aku dapat. Tentu saja itu buat tabungan dan hal-hal darurat lainnya. Pada list selanjutnya adalah pengeluaran plus perlengkapan. Nah, untuk pengeluaran ini aku bagi lagi menjadi beberapa, diantaranya ada transportasi. Transportasi ini dibajetin 90.000, itu sudah bolak-balik menggunakan bus dan ojek online. Nah, aku biasanya balik ke rumah itu sekali seminggu. Budget untuk transportasi bus itu 60.000, berarti sekali berangkat itu 30.000, lalu ada ojek online 30.000, yang berarti sekali berangkat itu dia 15.000. Nah, di sini kalau kalian bilang, kenapa nggak naik angkot aja? Jadi gini teman-teman, emang lebih hemat kalau naik angkot. Tapi resiko yang kita tanggung itu lebih besar. Apalagi aku anak perantauan yang ada di kota orang. Aku belum berani untuk naik angkot sendirian. Lalu di list selanjutnya yaitu konsumsi plus perlengkapan itu aku budgetin paling besar. Kenapa alokasi anggarannya paling besar di sana? Karena emang pengeluaran itu paling banyak di konsumsi dan lain-lainnya. Lalu di list terakhir itu ada urgent. Yang urgent aku taruh 10.000 di situ. Nah, uang 50.000 itu tadi gak habis pastinya dalam sehari. Ya, pastinya habis sih sesekali 50.000 dalam sehari. Tapi itu gak sering banget kalau ada tugas kuliah aja. Nah, terus kalau uang yang gak habis 50.000 dalam sehari, uangnya dikemanain? Nah, ini nih bagian yang terpenting teman-teman. Jadi, kalau uang yang gak habis itu, aku taruh uangnya di tabel savings tersebut. Di situ ada hari, dari Senin sampai hari Minggu. Lalu sisa, sisa yang dimaksud di sini adalah sisa uang per hari. Yang tadi dibajetin 50.000 itu sisa atau lebih atau bahkan kurang. Lalu selanjutnya ada jumlah. Nah, jumlah ini merupakan penjumlahan dari sisa-sisa uang dari Senin sampai hari Minggu. Jadi dulu tuh aku kalau punya uang main pakai-pakai aja. Nah, di balik kisah aku melakukan hal ini ada suatu cerita nih teman-teman. Jadi kita flashback dulu aja ya teman-teman. Dari cerita aku yang pertama kali ngekos saat itu, aku bisa menghabiskan uang sebanyak 70 sampai 100.000. Itu per hari teman-teman. Kan seboros itu udah kayak
orang kerja yang menghidupi anak-anaknya. Nah, aku aja tuh nggak tahu apa yang aku beli sampai aku bisa menghabiskan uang sebanyak itu dalam per hari. Setelah aku menyadari bahwa aku sangat boros, aku mulai mengevaluasi keuanganku. Mulai dari pemasukan, pengeluaran, terus hal apa aja yang menjadi rutinitas aku sampai aku jadi boros banget. Semua hal yang aku lakuin, aku ingat kembali sambil aku buat coret-coretan. Pokoknya aku catat semuanya, mulai dari bangun tidur, berangkat kuliah, terus sampai tidur lagi di kosan. Aku buat dalam bentuk suatu catatan. Nah, setelah aku buat selama seminggu, tibalah harinya, hari ke-7. Aku mulai melihat kembali catatan yang sudah aku buat. Selama seminggu itu, aku mulai membacanya dari hari Senin sampai hari Minggu. Sampai pada akhirnya aku menemukan titik keborosan aku. Dan aku mulai mengevaluasinya. Nah, setelah aku lihat semua rincian yang aku evaluasi tersebut, aku dapat menyimpulkan bahwa aku boros di jajan. Kenapa boros di jajan? Ternyata aku nggak sadar kalau aku beli minuman kopi yang sampai harganya 20-30 ribu. Lalu membeli jajan-jajanan yang nggak buat aku kenyang dalam jumlah banyak. Dan satu lagi, aku sering banget beli perlengkapan tulis yang bahkan aku nggak memerlukannya. Aku beli hanya karena lucu. Karena lucu aja aku beli. Emang sih itu penyakit cewek ya. Paling nggak bisa ngeliat barang yang lucu, bawaannya pasti pengen beli aja. Padahal kan gak butuh-butuh amat ya. Nah, setelah melakukan evaluasi itu, aku mulai mengatur ulang keuangan aku. Mulai dari pemasukan, pengeluaran, hingga hal-hal wajib yang gak bisa aku abaikan. Aku mulai mencoba untuk mengurangi jajan secara perlahan. Hal sederhana yang aku lakuin yaitu membawa minum ke kampus. Aku biasanya beli minum sehari itu bisa 2 kali, dikali 2.000 itu aja udah 4.000. Kalau aku bawa minuman ke kampus udah pastinya lebih hemat ya. Emang sih kalau dilihat-lihat lagi 500.000 per minggu itu memang uang yang banyak, tapi aku selalu kekurangan di akhir. Makanya aku mau banget buat mengevaluasi segala pemasukan ini. Jadi, gimana kita pinter-pinternya mengelola keuangan ya? Dan konsumsi dan segala perlengkapan ini aku berikan budget sebesar 50.000 per hari. Itu paling banyak di antara yang lainnya. Jadi teman-teman, 50.000 ini udah include sama jajan, makan, minum, skincare, nongkrong, beras, buah, dan kalau pergi main. Jadi ya menurut aku 50.000 itu ya udah cukup sih. Nggak banyak banget, tapi nggak kurang gitu. Ini aku mau hias dulu supaya lebih menarik aja. Terus aku ngambil uang di ATM. Ini aku masukin pinnya. Nah, ini keluar uangnya. Ini sebesar 500.000. Langsung aja kita ambil kartunya. Nah, ini dia uangnya. Uangnya itu pecahan 50 ya. Jadi langsung aja kita alokasikan, yaitu untuk savings 50.000. Lalu 90.000 transportasi. Jadi aku tukar dulu 100.000 ya jadi pecahan 1, 2, 3. Ini udah jadi pecahan ya teman-teman. Sulap kan? Lalu kita pisahkan 90.000 untuk transportasi dan pastinya 350.000 untuk harian, 10.000-nya untuk urgent. Jadi gitu teman-teman cara aku mengelola keuangan. Semangat teman-teman mengelola keuangannya. Nanti di next video ada challenge nih. Challenge nabung selama seminggu.